Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Cek Guru. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah fi khair. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Akan dipimpin oleh Ananda Yusuf dan Faiza. Baik teman-teman, kita awali ya dengan bacaan Raditu billahi robba bersama-sama. Apa? Raditu billahi robba. Ayo bareng-bareng semuanya yang kompak. Dimulai dari awal ya. Baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih Ananda Yusuf dan Faiza. Selanjutnya membacakan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Yusuf Nur Faiza. Hadir. Hasna. Hadir. Dina Putri. Hadirah Bu. Nadia Nurul Hosida. Hadir Bu. Nikita Nuzulaika. Hadir Bu. Ika. Adesta Delia. Nulfa Milinia. Hadir Bu. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke materi sebelumnya. Materi selanjutnya tentang pendidikan Al-Quran. Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran. 1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dilarang oleh agama Islam. Maka itulah suatu yang keji dalam jalan yang buruk. 2. Membaca surat Al-Isra ayat 32 sesuai dengan fase benar dan lancar. 3. Menjelaskan hukum bacaan tajwid Al-Isra ayat 32. 4. Menjelaskan tafsir dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang terakhir, menjelaskan isi kandungan dalam surat Al-Isra ayat 32. Sebelumnya PPT-nya berjalan kan anak-anak? Nyala. Selanjutnya membacakan surat Al-Isra ayat 32.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tafsir isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Tafsir menurut jalan lain. Wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina adalah larangan untuk melakukannya jelas lebih keras. Innahu kana fahisatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil atau perbuatan yang buruk seburuk-buruknya. Sabila, jalan adalah perbuatan zina itu. Jadi mendekati zina itu adalah larangan oleh Allah. Mendekati zina adalah larangan. Maka kalau mendekati itu dilarang apabila tidak boleh melakukannya. Guru akan menjelaskan isi kandungannya. 1. Larangan mendekati zina. Perbuatan yang termasuk mendekati zina terdapat dalam hadis Nabi yang dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina dibagi menjadi beberapa. 1. Zina kedua mata adalah zina melihat. 2. Zina kedua telinga adalah mendengar. Sementara zina lidah adalah berbicara. Zina kedua tangan adalah menyentuh. Selanjutnya, zina kedua kaki adalah melangkah. Zina hati adalah beringinan dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan tidak dilanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Dari tafsir Al-Muslim. Kedua, zina termasuk perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, zina merupakan jalan yang buruk. 4. Mendekati satu sudah dilarang apabila melakukannya. Terus Bu Guru akan menjelaskan hukum bacaan tajwid Al-Isra ayat 32. Wala taqrabun zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabun bertemu dengan hukum bacaan man qalqala kubra. Al-zina al-samsiyah. Innahu bertemu dengan guna. Kana mantabiin. Fahisatan wasya'a. Hukum bacaan idgham bi guna. Wasya'a. Hukum bacaan man wajib. Sabila. Hukum bacaan mat iwat. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi intinya dari materi tersebut, ayat tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina Al-Isra ayat 32.
Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukannya. Itu hal yang buruk. Selanjutnya ada pertanyaan. Saya, Bu. Di mana? Bu, kalau misal kita ya, Bu ya, chattingan sama lawan jenis, niku termasuk zina mboten, Bu? Iya, zina. Tadi kan sudah dijelaskan di materi isi kandungan. Isi kandungan tersebut. Zina itu dibagi beberapa bagian. Satu, zina kedua mata adalah melihat. Zina kedua telinga adalah mendengar. Sementara zina lidah adalah berbicara. Zina kedua tangan adalah menyentuh. Zina kedua kaki adalah melangkah. Dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Jadi yang ditanyakan anak Nadia itu apa? Lalu cara menghindarinya gimana, Bu? Gimana? Cara menghindarinya, Bu? Cara menghindarinya, jangan merespon berlebihan sesama kaum beda 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 manusia gitu, maksudnya jangan, ya kita boleh mau merespon, tapi jangan terlalu merespon banget, Mbak, nggak boleh itu. Baik, terima kasih, Bu. Terus ada yang ditanyakan lagi sebelumnya, anak-anak? Mas Yusuf, ada yang ditanyakan? Misalkan kalau itu, kalau nggak sengaja melakukannya bagaimana tuh? Misalkan kalau nggak sengaja gitu, belum tahu gitu loh, belum sebelumnya. Gimana Mas Yusuf? Misalkan kalau nggak sengaja melakukan perbuatan zina gitu, bagaimana? Oh, pertanyaannya jangan diulangi coba Mas, pertanyaannya Mas, tidak jelas ini soalnya sinyalnya tidak bagus. Ini mau bertanya tentang kalau misalkan itu melakukan perbuatan zina dengan tidak sengaja atau nggak sengaja, itu bagaimana, Bang? Ini aku. Ini sengaja menolak zina. Bentar ya Mas Yusuf, mau dijawab sekarang ini. Siap. Iya, jawabannya itu Mas, jangan mendekati. Kan mendekati aja udah dosa, kan apabila melakukannya Mas. Pasti itu udah dosa paling besar. Itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Hasna atau yang lain, atau Nadia atau Dina Putri? Ada yang belum paham dari materi Ibu yang terangkan di siang hari ini? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Sudah paham? Tanya lagi nggak apa-apa kok Mbak. Nanti tak jawab. Nikita nanya boleh Nikita? Tidak, Bu. Sudah paham. Coba kalau udah bahas, coba dijelaskan Mbak Nikita. Tentang apa, Bu?
Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi pembelajaran ayat tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dari surat Al-Isra ayat 32 ya. Bu, nanya lagi, Bu. Iya, tanya apa, Mbak? Kalau misal kita goncengan ya, Bu, ya, sama lawan jenis. Nah, keadaan darurat itu boleh napa mboten, Bu? Oh, yang penting itu ya, Mbak, harus ada jaraknya. Jarak antara si perempuan sama si laki-laki, Mbak. Kalau enggak itu izin menanggapi ya, izin menanggapi. Silakan, Mas. Kalau itu kalau misalkan pikirannya terpaksanya, pikirannya itu bersifat positif, itu tidak apa-apa. Kalau negatif itu tidak boleh. Nah, Oh, seperti itu ya, Mas. itu terpaksanya. Oh. Kalau menurut Ibu ya, Ibu menanggapi si Nadia itu kita boleh boncengan sesama jenis lawan jenis maksudnya. Itu boleh, tapi kita harus jaga jarak dalam berboncengan itu. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Sampun Bu. Coba pertanyaan lagi. Dina Putri, ada pertanyaan tidak? Si Hasna, ada pertanyaan tidak? Bu mau izin bertanya. Ya, gimana Mbak Zul familinya Agustin? Semisal nih Bu, kita pegangan tangan sama sesama jenis. Ya. Terus kita mempunyai hubungan spesial, itu bagaimana ya? Oh, itu kalau bisa kita jauh, nggak menjauhkan, Mbak. Itu gimana Mbak pertanyaan tadi diulangin coba Mbak. Belum paham Bu Guru hari ini, belum bisa mengasih materi Menanggapi. Semisal nih Bu, kita itu pegangan tangan nih sama sesama jenis. ya. Itu hukumnya gimana ya Bu? Oh, itu hukumnya haram Mbak. Kan kita pegangan lawan jenis. Kalau kita pegangan tangan sama sesama jenis nggak apa-apa. Kalau pegangan tangan beda jenis itu nggak boleh. Itu hukumnya tidak bagus untuk agama Islam. Itu kan sudah mendekati zina, Mbak. Maka kan tadi Ibu sudah menjelaskan kalau mendekati aja dilarang apabila melakukannya. Bu, kalau nggak sengaja di tempat umum gimana, Bu? Kayak misal di kereta api, terus misal di jalan kan gitu, misal antri BBM gitu, bukan desak-desakan kan, Bu. Nah, itu gimana, Bu, Oh, solusinya, kalau Bu? itu kan tanpa sengaja ya, Mbak. Kalau Iya, Bu. tanpa sengaja nggak apa-apa, yang penting nggak disengaja gitu loh, Mbak. Kan biasanya kan zaman sekarang kan anak-anak banyak ya, Mbak ya, yang di luar sana pegangan tangan sama si cowok, pacaran di apa? Di apa? Tempat umum itu kan sangat tidak bagus untuk remaja selanjutnya, Mbak. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang bertanya? Semuanya sudah paham dengan hukum bacaan tajwidnya tadi? Alhamdulillah, Bu. Menurut Yusuf, hukum tajwidnya tadi gimana? Coba jelasin. Kalau hukum tajwidnya tadi yang disampaikan dari Bu Guru tadi ada yang belum itu mulai meluas secara meluas.
istilahnya dari huruf apa ketemu apa gitu kan bisa dijelaskan hukum bacaannya idhar atau idgham atau apa kayak gitu. Jadi misalkan wala takrabuz zina, wala itu hukum apa ini mattofi, la itu kan bacanya panjang, bahkan bacanya mattofi, wala takurofu menurut pendapat ibu tadi kan benar kol-kolah ya itu. Iya, kalau laku ya Mas. Kol-kolah. Wala tako rofu itu memantul. Kol-kolah itu memantul penjelasannya. Takarabu zina. Alif lam ketemu coba sebelumnya tampilkan di itu tadi Bu, yang di apa bacaannya tadi. Surat Al-Isra ayat 32. Coba ditampilkan dulu. Tampilkan dulu ya Mas, ya sebentar ya Mas. Ayat. Ini Mas, gimana? Nah, zina itu kan benar menurut pendapat Ibu tadi. Zina alif lam bertemu dengan iza, di depannya itu ada tanda tasdidnya, maka alif lam syamsiah, karena alif lamnya tidak kelihatan, itu alif lam syamsiah namanya. Terus nah itu sama matobi, innahu ya, nun bertanda tasdid itu bacanya dengung. Dan kemudian kana itu matobi, ka panjang ya bacanya, ka panjang gitu. Terus fa itu juga panjang matobi. Isya tau wasa itu fathah tanwin bertemu dengan waw bertanda fathah, maka bacanya menjadi dengung. Fahisya tau wasa asabila, sa itu matabi juga sabila, di kasrah tanwin bertemu dengan ya bertanda sukun, maka bacanya panjang. Sabila itu juga matabi. Lan ini kan fathah tanwin berada di akhir itu namanya apa ya, saya lupa. Tak carikan dulu ya. Kalau semuanya sudah paham, bisa diakhiri sekarang nanti Mas. Gimana? Kalau sudah semua paham, bisa diakhiri sekarang aja ya. Iya, siap.